Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadijah dari SDN Bojong Renget 5. Pada kali ini, saya akan melakukan aksi nyata, yaitu tentang penyebaran pemahaman mengapa kurikulum harus berubah. Kali ini, inti yang akan kita pahami yaitu 1. Apa itu kurikulum? 2. Mengapa kurikulum harus berubah? 3. Mengapa kurikulum harus beradaptasi? 4. Kurikulum dalam pembelajaran. Apa latar belakang perubahan kurikulum? Setiap waktu kita menghadapi perubahan zaman, kita tidak bisa meredam perubahan zaman yang ada. Setiap zaman memiliki generasi yang berbeda kebutuhannya, dan tentu berbeda pula dalam hal pendidikannya. Saat ini, dunia pendidikan menghadapi 3 generasi, yaitu pertama generasi milenial, yang kedua generasi Gen Z, dan yang ketiga generasi Alpha. Mari sedikit kita mengenal tentang 3 generasi di zaman now. Yang pertama yaitu generasi milenial. Perlu diketahui, generasi milenial ini terlahir dari tahun 1977 sampai tahun 1975. Mereka sudah mengenal dunia maya, sudah berselancar di dunia maya, menggunakan berbagai media, di sosial media, menggunakan smartphone, atau juga menggunakan komputer. Kemudian yang kedua yaitu generasi Gen Z. Pada generasi Gen Z ini mereka adalah anak-anak yang terlahir dari tahun 1996 sampai tahun 2010. Mereka juga sudah terbiasa dengan smartphone mereka, bahkan mereka juga sudah terbiasa bersosialisasi dunia maya. Kemudian yang ketiga yaitu generasi Alpha. Generasi Alpha ini merupakan generasi termuda. Ciri-cirinya mereka terlahir dari tahun 2010, bahkan nanti mereka akan membengkak menjadi 2 miliar pada tahun 2025. Mereka ini sangat familiar dengan teknologi canggih karena mereka ini terlahir dari orang tua yang milenial. Bahkan mereka ini merupakan generasi yang sangat terdidik dan sangat sejahtera karena mereka mempunyai orang tua yang sudah pengalaman dalam mengendalikan dunia maya. Mereka lebih hati-hati dalam mendidik anak. Apa yang dibutuhkan pada generasi Alpha ini? Anak-anak generasi Alpha merupakan anak-anak generasi terkini dan termuda. Mereka ini merupakan anak-anak dari milenialis yang menjadi generasi pertama pada abad 21. Diperkirakan sekitar 2,5 juta generasi Alpha lahir di dunia setiap minggunya dan akan mencapai total 2 miliar orang pada tahun 2025. Generasi Alpha ini memiliki ciri-ciri khas. Generasi Alpha, mereka terlahir sebagai digital native, yaitu mereka melek digital sudah sejak usia sangat dini. Untuk mengetahui kebutuhan generasi Alpha ini, kita perlu tahu karakteristik yang dimiliki generasi ini. Yang pertama contohnya yaitu mereka ini lebih cerdas dan kritis. Mereka tidak akan mudah percaya dengan penjelasan orang tuanya. Mereka pasti akan mencari jawaban-jawaban lain yang memang disertai dengan fakta dan penjelasan yang lebih baik. Yang kedua, mereka ini menyukai hal yang serba instan dan tidak merepotkan. Makanya mereka sangat membutuhkan fasilitas yang sesuai dengan gaya belajar yang mereka sukai. Dan mereka ini sangat terobsesi dengan teknologi. Mereka ini tidak ingin tertinggal kemajuan yang ada. Yang ketiga yaitu mereka ini mengalami kesulitan berinteraksi sosial di dunia nyata. Tapi sebenarnya kalau di dunia maya mereka ini
memiliki banyak teman bahkan di berbagai negara. Mereka ini sangat nyaman berinteraksi di dunia maya. Baiklah, setelah tadi kita sedikit mengetahui tentang 3 generasi milenial, generasi Gen Z dan generasi Alpha, kita akan kembali kepada inti pemahaman. Yang pertama, apa itu kurikulum? Kurikulum dimaknai sebagai keseluruhan pengalaman belajar. Kurikulum kompleks dan multidimensi. Kurikulum dapat dimaknai dari titik awal sampai titik akhir, pengalaman murid dari zaman ke zaman atau dari generasi ke generasi. Kurikulum ini diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Menurut Ralph Taylor, ada 4 langkah dalam mengembangkan kurikulum, yakni 1. Menentukan tujuan, 2. Menentukan pengalaman belajar, 3. Mengelola atau mengorganisasikan pengalaman, 4. Evaluasi, menilai atau evaluasi pembelajaran. Lalu apa peran fungsi kurikulum? Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum adalah untuk memandu guru dalam proses belajar murid. Peran dan fungsi kurikulum dalam keragaman. 1. Mewariskan nilai dan budaya bangsa yang relevan di masa kini. 2. Mengembangkan dan mempersiapkan kebutuhan di masa kini dan masa depan. 3. Sebagai kontrol sosial dalam menilai dan memilih sesuatu yang relevan dalam kontekstual dan lainnya. Peran guru. 1. Sebagai garda terdepan dan ujung tombak implementasi kurikulum dalam proses belajar. 2. Guru harus paham bahwa kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan. 3. Gurulah yang berperan sebagai pemilik dan pengembang kurikulum pada satuan pendidikan. Transformasi kurikulum. Transformasi kurikulum adalah proses pengembangan dan perubahan pada kurikulum yang ada, dengan tujuan untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan telah relevan dan sudah sesuai dengan tuntutan zaman. Lanjut pada inti pemahaman yang kedua, yaitu apakah kurikulum harus berubah? Kurikulum menyesuaikan dengan kebutuhan generasi masa kini, seperti perubahan iklim, teknologi digital, dan industri multinasional. Nah, agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum, semua pihak harus berusaha secara kolaboratif, yaitu 1. Guru harus terus belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai. 2. Orang tua harus terus memahami perkembangan murid dan kebutuhannya. 3. Begitu juga dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan semua yang bergerak di bidang pendidikan juga harus terus mengikuti perkembangan kebutuhan murid. Menurut filosofis Ki Hajar Dewantara, dalam modul belajar, maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Di sini kita sebagai garda terdepan membimbing dan mendampingi mereka sesuai kodrat mereka, memfasilitasi mereka dengan segala kebutuhan belajar mereka, supaya mereka kelak akan mencapai cita-cita keselamatan kebahagiaan yang setinggi-tingginya menjadi manusia
yang berguna di masyarakat, manusia-manusia yang bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Karena mereka ini akan benar menjadi generasi-generasi yang siap pakai. Untuk mendidik generasi Z dan Alpha, ketika kita merancang kurikulum, harus menempatkan 4 hal sebagai rujukan. Yang pertama, yaitu kebutuhan murid. Yang kedua, pendapat. Yang ketiga, hasil belajar. Yang keempat, kepentingan murid. Pada inti pemahaman yang ketiga, yaitu mengapa kurikulum harus beradaptasi. Kurikulum harus terhubung dengan pembelajaran di kelas yang disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat belajar anak, seperti adat istiadat setempat, geografis, dan ekonomi, agar anak bisa belajar secara konkret dan nyata. Pada inti pemahaman yang keempat, yaitu kurikulum dalam pembelajaran. Kurikulum merdeka bersifat fleksibel, dinamis, dan esensial, yaitu kurikulum ini dapat berubah mengikuti zaman, disesuaikan dengan kebutuhan murid. Kurikulum ini secara berkala akan terus dievaluasi. Demikianlah aksi nyata saya tentang pemahaman mengapa kurikulum harus berubah. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.